Makan laksa di Tangerang, cakep! Bukan lagi pantun ya foodies, kita beneran mau jajan laksa endes di Tangerang. Biar makin seru, perginya naik bus wisata aja nih foodies. Kalau udah mulai bingung mau kemana pas liburan sekolah, kuy, kita keliling naik bus wisata aja di Tangerang. Gratis tis-tis, alias nggak bayar loh foodies. Foodies, musim liburan, kamu jangan ketinggalan juga buat refresh otak ya kan. Nih sekarang aku lagi ada di kota Tangerang. Lihat tuh, anak-anak sekolah ini lagi libur jadi keliling kota Tangerang pakai ini nih, bus Jawara namanya. Yaudah kalau gitu, aku pengen juga liburan bareng anak-anak ini. Yuk, let's go, kita naik. Ulala, Dani berasa nostalgia zaman bocil nih foodies. Kayaknya asik banget tuh main sama bocil-bocil. Gak apa-apa Dan, biar awet muda ya kan? Wah, asik juga nih foodies. Menikmati kota Tangerang dengan bus Jawara ini. Lihat, aku tuh kebetulan ya lagi bareng dengan anak-anak ini. Lihat nih, gimana, senang nggak? Senang! Oh. Bus Jawara ini beroperasi setiap hari ya foodies. Kalau weekdays biasanya start dari jam 3 sore, tapi pas weekend mulainya lebih awal dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Pokoknya cocok banget buat foodies yang mau jalan-jalan gratis sambil menikmati keindahan kota Tangerang. Wah, seru juga ya Dan, bisa nyanyi-nyanyi sembari menikmati perjalanan. Oh ya, di sini tuh juga ada tour guide loh foodies. Jadi bisa sekalian tanya-tanya deh soal tempat wisata yang ada di kota Tangerang. Wih, asik. Wah, setelah melewati beberapa tempat wisata ya kan di kota Tangerang, ini kita sampai nih di Taman Laksa dan kayaknya berhubung perut juga udah keroncongan, kita lanjut cari laksa. Di sini surganya laksa foodies. Yaudah kalau gitu, let's go, kita cari dulu. Yuk. Pas banget nih foodies, busnya berhenti di Taman Laksa Kota Tangerang. Jadi bisa kulineran dulu deh sebelum lanjut keliling-keliling ya kan? Anyway, di sini tuh emang surganya laksa foodies. Lebih dari 50 warung laksa ada di taman ini. Jadi foodies tinggal tunjuk aja deh mau makan yang mana. Kalau warungnya rame biasanya si endes ya. Lirik kiri kanan dulu deh Dan, cari yang crowded. Wah, kayaknya ini laksa yang terenak deh di sini foodies. Kelihatan rame banget ya kan. Bu, lagi antri ya? Iya. Oke, langganan di sini? Iya. Ya udah kalau gitu kita antri dulu foodies, lihat tuh. Wah. Yang sabar aja ya Dan nunggunya. Maklum, laksa ini tuh salah satu yang legend yang udah jualan lebih dari 20 tahun. Namanya Laksa Berkah. Terbukti ya kalau yang legend-legend emang punya daya tarik. Lihat aja tuh yang ngantri banyak bener. Ya udah, kalau gitu berhubung ini antriannya banyak banget nih ya. Ada bapak-bapak, adik-adik semua. Ya udahlah saya bikin sendiri ya. Laksa khas Tangerang beda ya sama laksa Betawi atau laksa khas Bogor. Kalau laksa khas Tangerang terbuat dari tepung beras putih yang dibentuk menjadi mie kayak begini. Ciri khas lainnya menggunakan ayam kampung muda dan kuah santan yang berisi kacang hijau dan kentang. Ayo, gasken Dan, apa duluan tuh? Lihat nih ya. Tuh, teksturnya mirip kayak mie kuning ya foodies ya, cuman ini warnanya putih. Ini dari tepung apa ini kalau boleh tahu, Pak? Tepung beras. Tepung beras. Iya. Oke. Laksanya ini buatan sendiri loh foodies. Setiap hari bisa membuat 10-15 kg laksa. Laksa sebanyak itu biasanya habis selama jualan dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Terus apa lagi setelah ini? Kucai. Daun kucai. Iya. Oke. Iya. Segini? Iya. Oh, terus? Pak kasih ayam sama telurnya dari kuah. Oke, kasih kuahnya. Ini kuahnya kuah apa sih ini? Itu kuahnya yang itu kunyit. Kunyit. Dari kunyit. Kuah santan ya? Iya, santan. Lihat nih foodies. Iya. Tuh. Widih, sedap banget tuh penampakannya. Tinggal masukkan telur aja tuh Dan, capcus biar komplit ya kan? Selain terkenal di beberapa daerah di Indonesia, laksa juga populer di Malaysia dan Singapura loh. Aslinya sih laksa bukan berasal dari Asia Tenggara, tapi dari Persia. Walah, kok bisa jauh gitu ya asalnya? Kuliner ini terkenal di seluruh penjuru dunia karena diperkenalkan sama orang Persia saat aktivitas perdagangan. Di setiap negara namanya beda-beda foodies. Di Persia sendiri namanya lakshah, di Afghanistan namanya lakchak, di Rusia disebut lapsha, dan di Tiongkok terkenal dengan nama lakmen.
Udah nggak sabar pengen nyicipin ini ya kan. Telurnya udah menggoda banget. Udah makasih ya Pak, aku makan dulu ya. Oke. Kayaknya kalau cuma satu warung kurang lengkap deh. Secara di sini yang jual laksa banyak banget. Coba deh kamu cari warung yang lain. Siapa tahu ada perbedaan rasa ya foodies. Waduh, Bu. Ini kenapa lagi pada demo sama abangnya sih? Dari tadi nggak dibikin-bikin. Dari tadi nggak dibikin-bikin. Wah, sabar tuh katanya. Yaudah kalau gitu saya bantu abangnya. Ibu nunggu di sini deh, biar cepet ya. Yaudah. Oke. Duh, ibu-ibunya sampai heboh rebutan minta duluan ya foodies. Kayaknya laksa yang satu ini juga nggak kalah endul deh. Seperti biasa ya foodies, pertama masukkan laksanya dulu, kemudian baru tambahkan ayam dan daun kucainya. Baru deh setelah itu ambil kuah dan isiannya. Ini di ayamnya, kita cemplungin ke sini dulu ya. Ini nih yang bikin Oke. laksa punya rasa istimewa. Sekarang kita aduk ya. Ayamnya diolah jadi ayam bakar. Kebayang nggak tuh bumbu ayam bakar dicampur dengan kuah santan? Pasti endul surendul ya guys. Oke, di sini tuh memang terlihat lebih banyak isiannya ya foodies ya. Kenapa di sini beda isiannya lebih banyak Bang? Ini aja biar enak, orang kalau minta banyak isian kan kita kasih tambahan. Oh gitu. Jadi memang di sini khasnya untuk yang Bang Benny ini isiannya banyak gitu Iya. ya. Wah, ternyata di sini isian kacang hijau dan kentangnya lebih banyak tuh foodies. Asik juga ya, isiannya menggunung begini, jaminan bakal kenyang. Ya udah deh Dan, berhubung kamu udah lapar abis jalan-jalan naik bus wisata ya, kuy, makan dulu lah biar perutnya seneng ya kan foodies. Oke, kita langsung cobain aja kuahnya dulu. Ini kuahnya tuh kental banget, warnanya kuning kecoklatan ya, berminyak-minyak gitu. Kita cobain. Bismillah. Kuahnya kental dan kuahnya banyak ya kan. Kita campur. Aduh, lihat Dani makan lahap banget, kayaknya beneran endes ya foodies. Berpaduan kunyit, cabai merah dan juga santan memang menghasilkan rasa yang gurih di lidah. Tapi kalau foodies demen yang pedas, bisa request kok, tambahin sambal yang banyak. Teksturnya kurang lebih sama dengan kayak mie kuning ya. Wangi daun kucainya juga wangi banget, pas banget disatuin sama bumbu rempah-rempah yang ada di kuah santannya. Kita cobain telurnya. Wah, laksa telur kayaknya approve nih. Emang ya kalau udah rame yang beli, jarang banget yang zong ya foodies, terbukti lazis. Oke deh, sekarang giliran laksa ayamnya tuh. Tuh, ini kentang, kemudian kacang hijau, daun kucai, dan kuahnya juga nggak terlalu banyak kalau kita lihat ya. Karena emang udah ciri khasnya. Tuh. Kita cobain ayamnya. Ayamnya ini udah dibakar ya foodies ya. Kemudian baru dimasukkan ke dalam kuah laksanya. Makanya ayamnya sebelum tadi dimasukin ke kuahnya tetap juicy banget aku lihat ya. Kemudian teksturnya lembut. Tuh lihat ya. Dipotek gini aja tuh udah gampang banget. Aduh, hai foodies, makin mengiler deh ngeliatin Dani makan, Cus mari, mumpung masih liburan sekolah ya kan, ajak keluarga deh naik bus jawara dan kulineran di Taman Laksa. Definisi liburan murah meriah kan foodies? Soal harga, laksa di sini masih masuk di kantong. Paket 20 ribuan aja udah kenyang loh foodies. Oke deh, ini dia yang namanya makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Foodies, buat generasi 90-an pasti demen banget ya nongki santuy di warung Ropang. Iya, Ropang roti panggang. Iya, warung tendaan kayak Ropang Mang Uyat gini emang pernah ngehits pada zamannya. Jauh sebelum diserang tempat kekinian yang instagramable kayak sekarang. Siapa bilang nongkrong di tempat kayak gini gak asik? Buat kalian yang ngakunya anak zaman sekarang, cobain deh menunya yang lazis dan ngena banget di lidah. Apalagi kalau tahu harganya. Duh, makin jatuh cintrong deh. Nah foodies, langsung kita samperin Mang Uyatnya. Halo, ini pasti nih Mang Uyat ya kan? Bener gak? Bukan. Oh bukan? Oh bukan, tulisannya Mang Uyat loh. Bang Uyat yang punya. Oh kamu yang masaknya? Iya, yang Waduh, bikin-bikin. kalau gitu namanya siapa? Dadan. Dadan? Ya. Dadan? Bukan ya? Dangdan itu mah. Oh itu Dangdan. Kalau dulu sih Mang Uyat yang terjun langsung nih layanin pembelinya foodies, tapi sekarang cuma keluarganya aja yang nerusin.
Jadi kalau kalian kesini cari Mang Uyat nggak bakal ketemu ya foodies, karena Mang Uyat udah balik ke kampung nih. Oke Diu, kalau rekomendasi dari Mang Dadan sih, salah satu ropang favorit di sini si ropang srikaya susu keju. Langsung aja nih Soraya bantu oles-oles srikayanya ya. Kalau udah langsung kasih susu kental manis dan panggang. Ini berapa menit dipanggangnya? Feeling sih. Pilih, Ya. cerah. Cara manggangnya juga nggak asal-asalan, roti nggak boleh ditempel di alat panggangnya ya foodies, harus dipegangin kayak gini supaya nggak gosong. Ngomong-ngomong, pegel juga nih ya kalau pas pembelinya lagi rame. Oh harus gini ya, ciluk, ba. Ciluk, ba. Gitu ya? Warung ropang Mang Uyat ini juga legend loh foodies, jadi udah punya pelanggan tetap nih. Bahkan udah dari tahun 94, Mang Uyat udah merintis di sini dari jualan cuma pakai gerobak, sampai akhirnya sekarang punya warung cabang lain. Nah, kebetulan nih Soraya dibikinin pisang panggang spesial 3 tingkat nih foodies dengan rasa coklat, keju, susu. Semua pisang dibelah 2, kemudian dipanggang sampai matang. Lalu dilapisi dengan meses, keju, dan susu kental manis. Dan dibikin sampai 3 layer nih. Wah, bener-bener gak pelit ya sama isian dan toppingnya. Mantap! Oke deh, coba kita intip Soraya ya. Kira-kira dapat minuman apa nih? Wadidaw, es teler khas Sinar Garut emang cocok jadi teman ropang dan juga pisang panggang ya foodies. Udah berapa lama nih dagang es teler di sini? Hampir 30 tahun. Wow, foodies. Ini luar biasa loh, hampir 30 tahun. Hampir sebulan kayak warung ropang Mang Uyat, ternyata es teler Sinar Garut juga udah hampir 30 tahun eksis di sini loh. Keren ya. Kabar baiknya, selain legend, harganya juga super receh nih foodies. Cuma 17 ribuan aja. Wah, semuanya udah ready nih. Saatnya kita eksekusi. Dimulai dari es teler dulu kali ya, biar nggak mencair nih foodies. Ternyata metode es diserut itu bikin jadi esnya lembut dan langsung melt di tenggorokan. Jadi nggak seret foodies. Susunya nggak pelit ya foodies, begitu bercampur dengan es serut dan juga alpukat kocoknya, ini sih endulita banget. Nangkanya juga manis, dipadu kelapa muda yang lembut. Hai, lazis! Ini legit banget. Dan juga isian dari rotinya ini kan aku pilih tadi srikaya ya. Nah, srikayanya ini aku pikir bakalan manis banget, ternyata pas, hasil bakarannya pasti. Kayaknya aku berbakat untuk bantuin si Mamang Dadan. Rotinya fresh walaupun dipanggang tapi tetap lembut. Bercampur dengan srikaya, susu dan keju, ini top banget rasanya. Gak kemanisan loh. Pantesan aja ya foodies, dalam sehari bisa ngabisin ratusan roti. Surprisingly pisangnya tuh kayak ada madu-madunya gitu, tapi aku nggak tahu ini jenis pisangnya pisang apa sih Mang Dadan? Pisang apa ini? Uli. Ada pisang panggang dikasih meses, keju, susu, dilapis pisang lagi, gitu sampai 3 tingkat. Jadi rasa coklat keju susunya nggak cuma di permukaan ya foodies, bahkan sampai dalam-dalamnya. By the way, pisang panggang 3 tingkat ini request khusus ya, jadi kalau kalian cari di menunya nggak ada. Nah, enaknya di sini tuh kita bisa custom pesanan kayak gini. Tinggal nanti dihitung deh, mesti nambah biaya berapa. Oke deh, buat yang mau kesini, kalian bisa datang mulai dari jam 4 sore sampai jam 2 malam. Yang pasti makin malam makin rame nih foodies. Ini baru namanya makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Foodies, hujan-hujan kayak gini pas banget nih cari pelukan yang hangat ya kan? Maksudnya cari makanan yang hangat foodies. Foodies, waduh ini tiba-tiba banget hujan dadakan, tapi nggak apa-apa. Karena hujan begini saya jadi punya inspirasi buat makan yang hangat-hangat, kena di perut tuh enak. Bakso gimana?
bakso emang paling aman sih kalau ngidam makanan hangat berkuah. Nyam-nyam. Tapi kok kayaknya ada yang aneh ya sama baksonya. Ini kenapa warna hitam gini ya? Gosong apa gimana sih? Duh, kok bisa-bisanya makanan kayak gini dijual sih? Nggak bisa dibiarin ini foodies, harus digerebek. Bentar dulu. Foodies lihat deh. Ini kok warnanya, ini belum matang ya? Kok warnanya butek gini bang, hitam? Ya ini nih, bakso Masmin Nasi Solo yang terkenal nih, bakso keling hitam. Nah, terbuat dari ketan hitam. Oh, Iya. ini namanya bakso keling. Bakso keling Kelamaan dijemur. Enggak, ini terbuat dari ketan hitam. hitam. Alah, udah keburu suuzon duluan kan tuh. Aduh, maaf ya mas. Karena bahannya terbuat dari ketan hitam, berarti bahan-bahannya alami ya, alias aman foodies. Sama seperti ngeracik bakso pada umumnya nih foodies, ada mie kuning, bihun, bakso penyedap, dan daun seledri. Foodies, ini tadi adalah kapulaga dan rempah-rempah lainnya yang tidak boleh dikasih tahu. Karena ini top secret. Waduh, rahasia. Ini cabenya kok kayak gini warnanya? Cabenya direbus terlebih dahulu Oh, cabenya direbus terlebih dahulu supaya? supaya dia benar matang. Oke. Tinggal masukin bakso kelingnya, tetelan, tahu bakso, dan siram dengan kuah kaldunya. Tanpa berlama-lama langsung saja kita coba dari kuahnya dulu. Nah, ngomong-ngomong tadi nih foodies ya, kuahnya udah dicampur sama bumbu rahasianya Mas Min, harusnya jadi luar biasa. Kuahnya jadi jauh lebih gurih, terus jadi lebih berasa rempah-rempahnya kan biasanya cuma sekedar gurih kaldu sapi. Ya ini ada gurih kaldu sapinya, cuman memang karena tadi bumbu kapulaganya itu jadi terasa banget ada rasa rempah-rempahnya. Belum dikasih bumbu rahasia yang full of rempah aja nih foodies, tampilan kuah kaldunya udah beda gitu ya. Selain warnanya yang lebih keruh, warna kuahnya juga cenderung kuning nih. Dan kalau dirasain lagi foodies, ada sedikit rasa bumbu karinya loh. Beneran deh, bumbu kayak gini jarang banget ditemuin di pedagang bakso lainnya. Mantap! Ini baksonya yang tadi, tapi nggak mungkin saya makan segini langsung, harus dipotong. Wow. Oh, lihat deh. Ternyata di dalamnya ada bakso lagi. Jadi di dalamnya itu katanya ada bakso halusnya, terus di bagian luarnya itu, bakso urat. Nih. Unik. Enak. Iya, bakso gedenya kayak ada rasa ketan hitamnya sedikit, cuman nggak terasa kayak lagi makan ketan hitam. Tapi tetap lebih dominan rasa sapinya dan rasa urat-urat selayaknya bakso urat tuh lebih kerasa. Wow, rasanya di luar ekspektasi nih foodies. Adanya ketan hitam sebagai bahan dasar yang gak umum di bakso, ternyata gak bikin rasa baksonya jadi aneh loh foodies. Rasa gurihnya tetap ada, dan rasa daging sapinya pun masih kerasa banget. Dan teksturnya nggak tahu kenapa, mungkin karena nggak full bakso ya, ada ketan hitamnya jadi agak-agak smooth, soft gitu kalau lagi kita gigit. Rasanya pun juga sensasinya beda. Tekstur garing ala bakso uratnya juga nggak hilang kok foodies. Kerasa deh kalau bakso uratnya ini nggak dicampur sama tulang muda alias full urat dan daging aja. Kalau foodies suka pedes, disaranin pakai cabai rebusnya aja ya. Cabainya tinggal kamu gerus aja kok. Atau mau kunyah langsung juga boleh, asal kamu kuat aja ya sama pedesnya. Satu lagi nih foodies, yang wajib kamu cobain kalau ke bakso keling Mas Min Solo, yaitu mie aminnya. Ya, mie amin kan ada dua rasa tuh, kayak manis sama yang asin. Tapi kalau kita campurin sama pakai kuah kapulaganya ini, mau yang manis atau yang asin, saya rasa tetap bakalan enak deh. Sama dengan baksonya nih foodies, bumbu rahasia ala Mas Min ternyata nyambung banget sama mie aminnya. Jadi nggak cuma ada rasa gurih dan manis, tapi ada rasa rempah-rempah yang bisa angetin badan. So yummy! Biar mie amin kamu makin lengkap, coba juga deh makan sama bakso cincangnya foodies. Ternyata yang ini sensasinya beda. Kayaknya gara-gara ini bakso ini kali ya. Bakso isi daging cincang. Jadi mungkin bumbunya lebih gampang ngeresap ke dalam cincangnya ini. Terus ternyata kok tadi ngerasain pas ada kerasa banget
rempah-rempah terus kok pedes banget. Ternyata ketelen cabai. Aduh, pedes banget. Kita minum dulu boleh ya, Foodies? Hayo, pecinta bakso dan mie Amin udah ngiler ya pengen icip juga. Nih, disimpan dulu ya alamatnya. Bakso Keling Mas Bin Solo, lokasinya ada di Jalan Bendaraya nomor F2 Pamulang, Tangerang Selatan. Bukanya setiap hari dari jam setengah 9 pagi sampai jam 10 malam. Untuk harganya mulai dari 16 ribuan aja, bisa nambah tergantung isian bakso dan mie Amin kamu ya, Foodies. Makan receh, menu receh tapi rasa enggak recehan. Makan. Foodies, ikutan Aang yuk jalan-jalan cari jajanan yang manis-manis di daerah Gunung Putri, Kecamatan Bogor. Katanya sih di sini ada warung kue pancong yang jadi andalan Akamsi. Ada yang lagi gebukin apaan tuh? Foodies, ini si abang bukan lagi meluapkan emosi ya, tapi lagi bikin adonan kue pancong. Nggak perlu ke fitness center ya, Foodies. Bikin adonan kue pancong begini dijamin bikin tangan keker. Tapi buat pemula jangan coba-coba ya, udah pegel, bisa-bisa adonannya gagal, sedih nggak tuh? Adonan pancong balap ini diaduk secara manual dengan alat adon yang dipesan khusus ke tukang las untuk menghasilkan bentuk yang pas. Kalau beli nggak ada yang jual nih, Foodies. Kalau adonan sudah jadi, lanjut nih, kita cetak kuenya. Masak kue pancong ini laksana masak stik ya, Foodies, matengnya bisa dinego. Mau yang matangnya setengah, 3/4, atau yang benar-benar matang luar dalam alias well done, bisa. Ini udah belum? Udah. Oh, udah. Ini kita coba ya. Boleh. Cakep. Udah nih, ini tinggal dikasih toppingnya nih. Ya, tinggal. Ini aku kayaknya lolos training di sini ya, Mas ya. Untuk pembuatan kue pancong, antara yang lumer dan yang well done hanya terletak pada lama waktu masaknya aja, Foodies. Semakin lama, semakin matang, jadi sesuaikan selera aja ya. Oh, ini yang kematangan setengah ya? Oh, jadi masih lumer banget. Waduh, ini ngangkatnya gimana, Mas? Agak susah kalau yang setengah matang. Masnya aja deh, Mas. Foodies, berdasarkan pantauan Aang selama di dapurnya pancong balap ini, hampir semua pesannya pancong dengan kematangan setengah nih. Kayaknya sih bestseller banget nih. Kue pancong adalah kue asli Betawi yang tetap bertahan di era modern seperti saat ini, Foodies. Nah, biar tetap bisa diterima anak-anak muda, kue pancong ini punya aneka varian topping kekinian. Dipilih ya, Foodies, ada coklat, keju, durian, taro, dan masih banyak lagi. Bikin kue pancong mah nggak pakai lama ya, Foodies. Yang lama itu kalau antreannya lagi banyak. Karena kue pancong balap cinta rasa ini emang banyak yang beli. Jadi harap bersabar. Foodies, ini mau yang kanan apa yang kiri nih? Nah, kanan ini ada pancong lumer duren. Ini ada apa tadi, Choco Maltin. Terus yang warna-warni ini ada taro dan green tea. Kalau udah lihat penampakan yang warna-warni depan mata gini, udah auto pengen nyomot kan, Foodies? Yuk gaskeun. Lumer banget, Foodies. Nih ya, karena dia tadi aku pesen yang kematangannya setengah, jadi yang atas tuh masih melted banget. Nah, ini enaknya dimakan kalau pas anget-anget, Foodies. Ini yang rasa durian. Nah, krim duriannya ini bisa ngeblend banget sama adonannya yang lumer ini, Foodies. Adonan yang dibikin manual emang bikin rasanya jadi beda. Rasa khas kue jadul yang lumer tapi berpadu dengan topping durian yang wih, endulita deh. Pokoknya pecinta durian gak boleh di skip ya toppingan yang ini. Aku mau cobain yang Choco Maltin. Wah, ini yang katanya di sini paling favorit. Dia tuh coklat, terus ada topping-toppingan kremis gitu. Toppingannya nggak pelit banget, Foodies. Ini banyak nih ya, sampai luber-luber kayak gini. Fix, ini sih yang jualan gak pakai hitungan modal, kasih toppingnya no pelit-pelit club. Kue pancong yang udah lumer ditambah coklat crunchy yang meleleh di atasnya, bikin double-double meltingnya, Foodies. Nah, warung pancong balap ini konsepnya adalah warkop ya, Foodies. Jadi minumannya bisa pilih minuman khas warkop. Tapi selain kopi di sini juga ada nih aneka minuman jahe. Wih, pas banget kan buat teman si pancong? Makan kue pancong tambah jahe anget udah kayak engkong-engkong Betawi sungguhan ya, Foodies. Tapi jangan salah, yang tradisional begini nih justru yang harus dilestarikan.
Pecinta toppingan taro, jangan sedih. Walaupun kue jadul gini, kalau udah dikasih toppingan taro, nggak kalah deh sama kue kekinian. Iya, dia ini agak padat rongga-rongga kuenya ini. Ini biasanya kalau yang dibikinnya pakai mixer yang alat-alat kekinian itu dia itu lebih mengembang kuenya. Nah, kalau dia bikin manual, dia tuh lebih padat kayak gini nih, Foodies. Jadi kayak kue-kue jajanan pasar gitu loh, Foodies. Foodies, makan kue pancong lumer yang super duper lazis ini nggak bikin kantong bolong. Harganya Rp9.000 aja per porsi. Tuh, bisa jadi rekomendasi tempat nongkrong bareng Ayang di tanggal tua nih Foodies. Pokoknya di sini mau makanannya receh, menunya receh tapi rasanya nggak receh. Foodies, masih merinding ya melihat 2 juta lebih umat muslim serentak berkumpul untuk melaksanakan ibadah haji. Masya Allah. Dari sekian banyak rangkaian ibadah haji, wukuf di Arafah merupakan puncaknya Foodies. Rukun haji yang nggak boleh ditinggalkan dan jadi penentu ibadah haji kita. Istilahnya nggak haji kalau tidak melaksanakan wukuf Foodies. Alhamdulillah kita sudah sampai di camp yang ada di Arafah. Saya dan jamaah dari Al Ihsan berada di Matab 112. Sesampainya di sini kita akan segera melakukan sholat duha dan selanjutnya kita akan menunggu waktu wukuf dengan memperbanyak ibadah. Padang Arafah berada di sebelah tenggara Masjidil Haram. Katanya sih sejak dahulu ada 100.000 pohon yang ditanam untuk menyejukkan kawasan ini. Kebayang deh ya kalau nggak ada pohon nggak ada tenda, mataharinya bakalan pol banget. Selamat pagi. Foodies, wukuf dalam bahasa Arab artinya berhenti. Oleh sebab itu, saat berdiam di Padang Arafah gini, seluruh jemaah haji berlomba-lomba untuk memanjatkan doa, merenungkan dosa, dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, biar ibadahnya sempurna dan tetap khusyuk, fondasinya harus cukup dong. Para jamaah haji Indonesia sebelum memasuki waktu wukuf yang dimulai setelah tergelincir matahari, sudah mengganjal perutnya dengan aneka roti, soft cake, dan mie instan Foodies. Emang deh ya, lidah plus 62 tuh nggak bisa jauh dari mie instan. Apalagi ada temennya Foodies, kerupuk, auto lahap deh tuh. Enak. Alhamdulillah. Nah, biar nutrisinya imbang, ada juga nih buah-buahan sama jus segar. Kalau Foodies butuh asupan kafein, tenang, di sini ada free flow kopinya juga kok. Kalau di Arafah itu kita nggak boleh, di Arafah nggak boleh nafsi-nafsi, harus saling membantu. By the way, ini tuh masih cemil-cemil menuju makan siang ya, sebelum masuk waktu wukuf Foodies. Rasanya kayak milky banget. Alhamdulillah, ini roti tipis, tapi nggak garing, nggak terlalu lembut juga. Rasanya cukup unik ya, cocok buat cemilan sih, nggak terlalu kenyang, pas lah gitu ya. Ini tuh kayak soft cake gitu. Oke, cemil-cemilnya udah, lanjut ke makan siang yuk. Disajikan di dalam tenda, menu-menu prasmanannya Indonesia banget loh. Karbohidrat, protein, serat, vitamin, dan mineralnya komplit. Ada nasi, terong, semur daging, opor ayam, sayur capcay, kerupuk, dan buah-buahan. Lidah dijamin deh nggak bakalan homesick. Mantap! Enak banget. Makan apa tuh? Lapar plus enak. Lapar plus enak. Kita campur daging dan ayam. Alhamdulillah barokah enak banget. Nasinya kan dan wangi. Oh, alhamdulillah. Enak Indonesia food. Aih, kalau pada approve gini nggak heran ya kalau lauknya cepet ludes, cepet refill lagi ya. Cus, langsung kita takis opor ayamnya. Ini masakan Indonesia banget. Alhamdulillah pastinya cocok buat para jamaah. Jadi memang kalau di Arabia tuh khas banget kalau potongan-potongan daging ayam tuh besar-besar. Menu-menu prasmanan di sini juga ramah buat jamaah yang vegetarian Foodies. Kayak Umi Naja ini nih, makannya bisa pakai nasi dan sayur. Kalau perut udah terisi, niscaya deh ibadah wukufnya makin fokus ya. Insya Allah jadi haji yang mabrur dan mabrurah ya Foodies.
Amin. Di sini banyak juga beberapa jamaah yang memang ingin memaksimalkan untuk lebih dekat kepada Allah, berdoa. Dan memang sekarang mataharinya sudah tidak seterik siang tadi, sehingga lebih bisa khusyuk untuk membacakan doa-doa di luar tenda seperti saat ini. Foodies, selepas wukuf di Arafah, masih banyak rangkaian ibadah haji yang harus dilakukan. Seperti tawaf ifadah dan lempar jumroh. Jadi nggak salah ya kalau ibadah haji disebut sebagai ibadah fisik. Makanya, biar tetap fit, fondasinya juga harus mantep nih. Dan alhamdulillah, menu dinner di Padang Arafah malam ini spesial banget Foodies. Ada nasi mandi kepala kambing yang dimakan beramai-ramai. Mantap! Makin malam, makannya makin barbar deh. Gak usah takut gak kebagian, karena porsi nasi mandinya tuh jumbo banget. Makan receh. Atau kalau berasa kurang, tinggal minta aja sama jamaah lain. Ya, monggo. Nasi mandinya berasa banget rempahnya. Rasa gurih dan smokinya strong banget karena dimasak dengan teknik tanur. Kalau daging kambingnya sih nggak usah ditanya. Baru disenggol aja udah merotol saking empuknya. Udah gitu, no bau perengus lagi. Lazis bikin nagih Foodies. Ini dia yang namanya makan receh. Menu receh tapi rasanya nggak recehan.